terambil dari Mazmur 81 dan seterusnya, akan menjadi rema buat kehidupan kita. Kita orang-orang percaya adalah umat-umat pilihan ya. Kita memiliki damai sejahtera yang sejati. Tuhan kita adalah Allah yang benar, Yesus Kristus. Saudaraku yang dari sebelah, yang berbeda keyakinan dengan kami, semua yang kalian utarakan, kalian tidak takut akan kembali kepada kalian. Kami mengasihi kalian loh, ya, karena Tuhan kami Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan Yesus yang Maha Sempurna. Kasih yang udah hadir. Tuhan Yesus mengasihi kalian ya, saudara dari sebelah. Akan kulanjutkan ya. Biarkan saja kalau tappingannya nggak terlalu kordi. Makasih teman-temanku yang terkasih, saudara-saudari semua. Terima kasih, Sitorus Manggala. Pangoda Iman. Mari kita lanjutkan. Mazmur 86. Perikopnya doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan. Dari akan memuliakan namamu, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Ya, namanya adalah Yesus Kristus. Dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling baik. Kita tuh diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kita tuh semua bersaudara. Kita harus kembali kepada rancangannya yang semula. Allah menghendaki kita selamat. Nah, keselamatan pedomannya ada di sini, saudara-saudari terkasih. Ya, tidak apa-apa kalian masih seperti ini, tidak apa-apa. Tapi aku yakin Tuhanku yang maha dahsyat, yaitu Yesus Kristus, Dia maha besar, mampu menyentuh kalian dengan kasih-Nya. Terima kasih ya, terima kasih saudara yang sudah memberikan gift. Aku lanjutkan lagi ya membacanya. Mazmur 91, perikopnya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam-malam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Ya teman-teman, saudara terti yang berbeda keyakinan masih setia di sini. Terima kasih ya. Tappingan kalian tidak ada pengaruhnya buat saya, buat kami semua tidak ada pengaruhnya. Itu hak kalian tapping seperti itu, tetapi kalian tidak sayang ya sama anggota tubuh kalian yang diberikan oleh Tuhan begitu sempurna untuk tapping-tapping kayak gitu. Tuhan ciptakan untuk berbuat yang baik, yang memberkati. Jadi tangan buat tapping hal yang baik, mendoakan atau respon yang baik. Mulut juga, kaki kita, langkah kita ke tempat yang baik, tangan kita untuk memberikan atau untuk menerima atau untuk menolong orang dengan perbuatan, misalkan orang itu butuh bantuan, sakit, kita pijat atau kita tidak bisa pijat, kita berikan apa. Dan pokoknya untuk memberkati, memberikan pertolongan, meneduhkan sesama gitu. Ya, Tuhan udah ciptakan kita sempurna, serupa dan segambar dengannya. Kalau seperti ini, aku nggak tahu asalnya dari mana. Kalian itu semua sempurna, diciptakan serupa segambar dengan Allah. Allah itu sempurna, Allah itu maha baik. Kita itu harus belajar semakin mendekat kepada Allah, pelan-pelan, sedikit-sedikit dikurangi hal-hal yang buruk. Seperti itu. Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Ya. Kita lanjut lagi ya. Di Mazmur 101, perikopnya seorang raja bernazar. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku. Di dalam rumahku, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku.
Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Saudara terkasih dari sebelah ya, kalian mendengar kitab Mazmur ini, bagaimana reaksi hati kalian? Kiranya terberkati ya. Mazmur 102 perikopnya doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku. Pada hari aku tersesat, tendengkanlah telingamu kepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku oleh sebab keluhanku yang nyaring. Aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Sudah menjadi seperti burung pungguk pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu. Sebab Engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi Engkau yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion. Sebab minum dulu ya saudara-saudari, dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang. Tokohnya, terus kok tahu-taunya kata dari manusia. Tuhan Allah. Sekali nubuatan-nubuatan Tuhan Yesus maupun yang akan dilakukan Tuhan Yesus untuk kita menyelamatkan dunia, dalam menyelamatkan dunia. Terus nubuatan-nubuatan apa yang akan terjadi kepada Tuhan Yesus setelah mau disalibkan, itu semuanya ada di perjanjian lama. Karena manusia kan diciptakan serupa segambar dengannya. Jadi Tuhan tidak mau ya, Allah kita tidak mau kita binasa. Aku nggak mau debat-debat, nggak mau. Menurutku sih ya, keyakinan itu adanya di sini loh teman-teman, saudara-saudariku terkasih. Kalian mau nyebut apa, Tritunggal, mau nyebut Bone, silakan. Yang pasti kalian pasti semua nggak mau kan punya Tuhan seberapa gitu, ya kan? Pasti nggak mau kan?
maunya satu, ya kan? Nah, itu aja. Terus Tuhan yang hidup itu ditunjukkan melalui Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Aku sebagai murtadin berdoa selalu di dalam nama Tuhan Yesus, meminta apa-apa padanya, meninggikan namanya, apapun ya, mengadu sama Tuhan Yesus, ada apa aja gitu. Ya puji Tuhan, aku diubahkan. Aku diubahkan. Yang dulunya gimana orangnya gampang marah, gampang emosian, terus pokoknya buruk-buruk ya. Tuhan Yesus ya dengan curhat sama dia, terus kita kayak dituntun buka Alkitab kayak gitu ya, disuruh buka Alkitab. Aku buka secara acak. Iya saudaraku, TikToker. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi, pokoknya kitab Mazmur harus kan yang diajarkan kayak gitu ya. seperti Aku juga waktu baru mau ikut Kristen itu, mau jadi pengikut Kristus itu, ya aku terkagum-kagumnya sama Tuhan Yesus, sama pengajarannya, sama mulai tokohnya. dari Yerusalem. Terus kok tahu-taunya Kamu adalah mendengar dan aku akan mengutus Roh Yesus Kudus itu bagi kamu. cuma anak, Kamu harus Yesus tinggal di itu Yerusalem cuma perantara. sampai Ya kan aku nggak mau kalau kayak gitu. Bukan nggak mau ya mengikuti kemauanku, tapi ya ternyata kita pun mendukung Tuhan Yesus ya, Allah itu, Bapa itu, Allah yang reinkarnasi karena misi penyelamatannya itu. Tapi aku juga nggak mau disebut wones atau ya, kalau Tritunggal emang pengajaran di gereja ya, tapi juga nggak ada tuh di Alkitab tertulis Tritunggal, nggak ada. Tapi pengajaran dari gereja memang mengena juga Allah, terus anak yang tunggal dan Roh Kudus. Ya Roh Kudus kan juga memang berperan ya dalam kehidupan kita orang Kristen. Roh Kudus sangat berperan. Roh Kudus itu kan karena Tuhan Yesus udah naik ke surga. Nah sekarang ini zaman kasih karunia. Zaman kasih karunia yang berperan adalah Roh Kudus. Jadi ya, tapi Roh Kudus itu ya Tuhan Yesus itu juga, karena Tuhan Yesus yang mengirim. Ada kan ayatnya itu, Tuhan Yesus naik ke surga dan dia akan mengirim Roh Kudusnya untuk menyertai orang-orang yang percaya padanya. Jadi ya memang dari dia juga. Nggak lepas tangan. Iya TikToker, dia nggak lepas tangan karena dia mengasihi kita. Ada yang bilang ya, kenapa misalkan Tuhan Yesus, Tuhan ya nyelamatin pakai Yesus, kenapa nggak diampuni aja semuanya, kan gitu. Kan proses kehidupan memang harus berjalan. Ada yang bilang, kenapa nggak ditutup aja gitu dunia, udah diampunin semua, kan katanya gitu. Dia dengan proses dia di kayu salib, ada nasihat juga, ada pengajaran juga yang bisa kita ambil. Dengan penderitaan kita bisa merasakan ya hidup di dunia memang fana, dan kita memang sudah mempunyai dosa juga dari Adam yang melakukan pelanggaran ya. Karena ya sebenarnya kalau kita mau ungkap, sebenarnya jadi Adam itu enak. Kalau dia tidak melanggar itu kita semua tidak ada di bumi
tidak merasakan Yang tertulis tentang susahan. Kita udah dirancang enak sama Tuhan di sana di seperti tertulis. Taman Eden ya, segalanya dipenuhi. Dan bangkit Cuman gara-gara makan buah itu melanggar, dalam namanya. jadi merasakan semua. Pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Adam bukan tidak kenal Tuhan. Seperti kamu, tapi kamu harus Adam kenal Tuhan, tetapi dia ngikuti kemauannya, kehendaknya itu. Dia yang dekat sama Tuhan dulu, kan karena dia diciptakan pertama, manusia pertama. Dia kenal sama Tuhan. Jangan dongeng, woi. Semuanya ada di Alkitab, jadi bukannya dongeng. Cuman saya aja yang nggak pandai menarasikannya. Ada ayatnya semuanya. Aku kalau mau baca, cuma aku kalau kayak gini, live gini, nggak bisa langsung ayatnya ini nggak. Aku cuma udah catat semua, udah tahu semua ya, banyak ya gitu. Proses juga sebagai proses. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dengar lagu-lagu duniawi, tapi memang pasti nggak bisa kita hindari sih, kita masih ada di dunia. Tapi kalau kita mau damai, mau sukacita sejati, ya itu dilewati aja yang kayak gitu, sinetron, lagu-lagu duniawi itu dilewati aja, itu cuma bikin galau. Aku aja semenjak ikut Tuhan Yesus paling lagu-lagu duniawi itu cuma sekedar doang, karena bikin galau. Kalau kita ingin dengar terus-terus itu nggak bagus, nggak bagus. Ini ya Jupe, ini kan akun saya, ya, udah itu aja. Jadi hak saya. Tuhan hiasi. Juga ada dalilnya ya di 1 Korintus. Dan saya menyukainya, memakainya di akunku ini. Kita mau tutup besok ya, next ya. Dan terima kasih. Hanya Tuhan Yesus saja yang membalas. Tapi tidak apa-apa kalau kita mau pakai, karena ada dalilnya ya teman-teman. Tidak usah takut atau malah tertarik ke sebelah karena pakaian, karena busana. Tidak usah seperti itu ya teman-teman, karena kita ada di kekristenan ini, di jalan kebenaran dan hidup ini, tidak ada dimanapun teman-teman. Pokoknya jangan pernah lepaskan hanya karena ingin pakaian, hanya ingin pasangan. Jangan deh, sayang banget. Aku aja sisa-sisa hijabku kan tadinya emang udah nggak mau pakai lagi, tapi aku sisain yang model-model panjang gini kan ya, kayak selendang aku sisain. Terus karena ya temanku Mikana itu juga, aku kan nggak tahu ya 1 Korintus 11 itu tadinya nggak tahu ayat itu. Nah aku pas tahu, oh iya ya benar juga kan gitu. Jadi nggak masalah kita pakai, karena memang ada di firman Tuhan kita, di Alkitab kita, di kitab suci ada di situ. Jadi nggak usah takut. LCD-nya apa tuh? Apa tuh LCD-nya? Iya, 1 Korintus 11 2 ayat 16, Ewin. Well, Gap. Teman-teman terima kasih ya.
Engkaulah yang memegang kendali atas mereka ya Tuhan. Engkau izinkan semuanya terjadi. Firman-Mu tak akan pernah sia-sia. Setelah keluar dan kembali tidak akan dengan sia-sia. Tuhanku Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan ini Bapak. Malam ini kami akhiri, kami hendak beristirahat. Kami percaya Engkau sertai kami di tempat kami masing-masing. Roh Kudus-Mu hinggap selalu di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Tangan-Mu tak pernah lepaskan kami. Tuhanku Yesus Kristus, terima kasih Bapak. Saya akhiri doa ini. Dan kiranya besok pagi kami selalu rindu untuk memuji-Mu dan mengucap syukur kepadamu Bapak. Perbolehkan kami kembali hadir. Tuhanku Yesus Kristus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus saya berdoa. Amin.